Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man balagha risalah wa addal amanah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Ushul Fiqh secara virtual. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ketujuh insyaallah. Dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang metode ijtihad, dua metode ijtihad, yang pertama qiyas dan yang kedua maslahah mursalah. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agar ilmu yang kita dapati diberkahi nantinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim. Waftah 'alaina bi fatikal mubin. Amin. Sebelum kita masuk ke kajian tentang qiyas dan maslahah mursalah, kita review dulu pertemuan sebelumnya bahwasanya masadir al-ahkam, ya, sumber hukum Islam itu ada dua. Yang pertama yang disepakati oleh ulama. Yang disepakati oleh ulama yaitu yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya. Dan yang kedua yaitu sumber hukum Islam yang itu tidak disepakati oleh ulama. Ya. Di antaranya yang pertama itu maslahah mursalah. Dan pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang dua sumber hukum, ya, atau dua metode, bisa dikatakan metode ijtihad dalam menetapkan hukum. Yang pertama qiyas dan yang kedua maslahah mursalah. Konsep qiyas secara bahasa, qiyas itu diartikan dengan takdir atau mengukur, ya. Sebagaimana orang Arab menyebutkan qistus sauba bizira'i. Saya mengukur baju dengan hasta. Ai qaddartuhu. Saya mengukurnya. Dari pengertian menurut bahasa ini, kaitannya dengan metode qiyas nanti, karena dalam proses qiyas itu ada istilahnya mengukur atau menyamakan. Hukum yang tidak ada dalilnya nanti akan dicari atau disamakan dengan hukum yang sudah disebutkan, dengan permasalahan yang sudah disebutkan hukumnya dalam nas baik Al-Quran dan Sunnah. Secara istilah, qiyas diartikan dengan ilhaq waqi'atin la nasu ala hukmiha biwaqi'atin warada nasun bihukmiha fil hukmi alladhi warada bihin nas litasawi al-waqi'ataini fi illati hadzal hukm. Bahasa kitanya bisa disebutkan bahwasanya qiyas adalah menyamakan sebuah kejadian yang tidak ada nas. Nas ini dalam usul fiqh disebut dengan Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan hukumnya dengan kejadian yang ada hukumnya disebutkan dalam nas, disebutkan kesamaan dalam ilat hukumnya. Jadi di sini ini ada dua kejadian di sini nih. Yang pertama, kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Kejadian yang tidak ada hukumnya disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kejadian ini disamakan hukumnya dengan kejadian yang kedua. Kejadian kedua ini disebutkan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa disamakan? Karena mereka memiliki ilat hukum yang sama. Nah, itu dinamakan dengan qiyas atau dinamakan dengan proses analogi. Bisa kita kasih contoh sederhana. Kejadian yang pertama yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas Al-Quran dan Sunnah, contohnya misalnya al-mukhaddirat atau zat-zat adiktif. Contohnya sekarang narkoba, minuman keras. Itu tidak ada disebutkan hukumnya dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kita perlu mengetahui apa hukum mukhaddirat ini, narkoba dan kawan-kawan ini. Untuk mengetahui hukumnya, disamakanlah
dia dengan permasalahan atau kejadian yang disebutkan hukumnya dalam Al-Quran, yaitu khamar. Dalam Al-Quran, khamar disebutkan hukumnya yaitu haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Termasuk perbuatan syaitan, kata Allah. Haram hukumnya. Kenapa narkoba ini disamakan hukumnya dengan khamar? Karena dia memiliki ilat yang sama, yaitu apa? Sama-sama iskar, sama-sama memabukkan, sama-sama yuzilul aql, menghilangkan akal. Dasar hukum kias, banyak dalil yang menunjukkan penggunaan kias. Yang pertama, Al-Quran. Ya, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Ya, coba diperhatikan. Pada ayat ini Allah menganalogikan atau mengkiaskan kesanggupannya untuk membangkitkan makhluk setelah matinya sebagaimana dia sanggup menciptakan manusia pertama kali. Ya, di sini dalam ayat ini terdapat proses kias. Bahwasanya Allah menyamakan kesanggupan Allah dalam rangka membangkitkan manusia nantinya dari kubur sebagaimana kesanggupan Allah dalam menciptakan manusia pertama kali. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah, ketika datang seorang laki-laki dari Khas'am kepada Rasulullah, dia berkata, ayah saya masuk Islam dalam keadaan tua, dan ia tidak sanggup melakukan perjalanan untuk melaksanakan haji. Sedangkan kewajiban haji ada padanya. Rasulullah kemudian bersabda, bagaimana menurutmu jika ayahmu memiliki hutang? Kemudian kamu bayarkan hutang tersebut. Akankah itu melunasinya? Ia menjawab, iya. Maka Rasulullah berkata, berhajilah untuk ayahmu. Jadi dari hadis ini terdapat proses kias di sini nih, yaitu Rasulullah menyamakan melaksanakan haji orang tua dengan membayarkan hutang orang tua. Sama-sama lunas keduanya. Ulama Ahlussunnah sepakat menjadikan kias sebagai dalil dalam penetapan hukum. Mereka menempatkan kias pada urutan yang keempat setelah ijma'. Itu kenapa dikatakan sumber hukum yang disepakati oleh semua imam mazhab ada 4. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Posisinya posisi keempat setelah Ijma'. Hal ini dilandaskan kepada beberapa dalil sebagai berikut. Ini surah An-Nisa ayat 59. Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih dalam sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasuli, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita lihat, kata ruddu, kembalikanlah pada ayat di atas adalah kias, sebab mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya adalah mengembalikan permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, kehujan kias tidak diragukan lagi sebab ia ditetapkan oleh Al-Quran. Kita lanjut. Rukun kias. Agar kias bisa dikatakan sah pelaksanaannya atau pemakaiannya, itu dia harus memenuhi 4 rukun. Yang pertama aslun. Ya. Aslun, dianya apa? Permasalahan yang disebutkan hukumnya pada nas. Ya. Permasalahan yang disebutkan hukumnya pada nas. Pada contoh tadi yang kita berikan, mana yang aslunnya? Ketika narkoba dikiaskan kepada khamar. Aslunnya adalah khamar, karena khamar ini merupakan permasalahan yang disebutkan hukumnya pada Al-Quran. Kemudian far'un, permasalahan yang tidak disebutkan hukumnya pada nas, baik Al-Quran dan Sunnah, yaitu al-mukhadirat, narkoba tadi. Rukun yang ketiga, hukum asal, hukum yang disebutkan nas pada asal, atau hukum yang melekat pada asal. Dalam contoh yang kita sebutkan tadi, yaitu haram. Ya. Yang keempat, ilat. Ilat ini merupakan sifat yang melekat pada asal, yang dengannya ditetapkan hukum asal. Dan dengan keberadaannya pada far'un, maka hukum kedua permasalahan bisa disamakan. Ya. Kalau kita lihat tadi itu, asalnya itu khamar. Ya. Karena permasalahan khamar ini, hukum khamar ini disebutkan di Al-Quran. Nah,
Far'un yaitu permasalahan yang tidak disebutkan hukumnya yang ingin kita ketahui hukumnya, yaitu al-mukhaddirat, zat-zat adiktif, narkoba, dan kawan-kawan. Hukum asal, hukum yang melekat pada asal dan akan diberikan kepada far'un, yaitu haram. Nah, ilahnya ini tadi apa? Sifat yang melekat pada asal dan dengannya ditetapkan hukum asal dan kemudian sifat tersebut ada pada far'un, ya, yaitu memabukkan al-iskar. Ya. Kenapa hukum narkoba disamakan dengan khamar? Karena dia memiliki ilah yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Ya, karena dia sama-sama memabukkan, kemudian diberilah hukum narkoba itu dengan hukum asal yaitu haram. Begitulah penerapan qiyas. Syarat asal, ya. Asal itu apa tadi? Permasalahan yang disebutkan hukumnya pada nas baik Al-Quran dan Sunnah. Syaratnya cuma satu. Yang pertama, asal itu bukanlah merupakan far'un dari asal yang lain. Dalam artian, asal itu hukumnya itu tidak ditetapkan berdasarkan metode ijtihad. Ya. Oleh karena itu, tidak boleh mengkiaskan jagung kepada beras dalam pengharaman riba fadli, yaitu riba dalam menukarkan barang sejenis dengan ukuran yang berbeda. Sebab keharaman riba fadli pada beras dihasilkan dari hasil kias kepada bur, atau dalam bahasa kitanya gandum yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Ya, ini antum sudah mengetahui dalilnya. Dalil riba fadli itu yaitu apa? Tidak boleh menukarkan zahab bizahab, emas dengan emas, fiddah dengan fiddah, perak dengan perak, syair dengan syair, albur dengan bur, ya, gandum dengan gandum. Ketika apa? Salah satu ukurannya berbeda. Ya. Dan beras itu tuh dia riba fadli juga berlaku pada beras dengan hasil kias terhadap bur gandum. Karena dahulu makanan pokok orang gandum dan sekarang makanan pokok orang beras. Nah, oleh karena keharaman riba fadli pada beras berasal dari kias atau hasil dari kias, maka jagung tidak boleh dikiaskan kepada beras. Kalau ingin mengetahui hukum jagung, langsung dikiaskan kepada gandum. Kenapa? Karena kedua-duanya sama makanan pokok. Syarat hukum asal. Ya. Syarat hukum asal ada 4 syarat yang dia harus dipenuhi oleh hukum asal. Yang pertama, alla yakun hukum asal mukhtassan bihi binasin yadullu ala ikhtisasi. Jadi hukum asal itu tidak khusus bagi sesuatu, ya, yang itu disebutkan dalam dalil yang menunjukkan kekhususan baginya. Contohnya adalah diterimanya kesaksian Khuzaimah seorang diri, ya. Jadi Rasulullah menyatakan bahwasanya kesaksian Khuzaimah satu orang itu diterima. Padahal kesaksian dalam bidang muamalah itu minimal 2 orang. Ya. Dalam hal ini, jika ditemukan orang yang memiliki ketakwaan yang sama dengan Khuzaimah ini, maka tidak boleh dikiaskan kepadanya. Ya. Kenapa Nabi menerima kesaksian Khuzaimah seorang diri? Karena dia memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi. Dan misalnya di zaman sekarang ditemui orang yang memiliki tingkat ketakwaan yang sama, apakah diterima persaksiannya seorang diri dalam bidang muamalah? Tidak, ya. Tidak boleh dikiaskan. Karena penerimaan kesaksian Khuzaimah satu orang itu merupakan kekhususan baginya. Yang kedua, ayakun ma'kul makna. Ya. Maksudnya apa? Makna atau ilat atau sebab hukum tersebut ditetapkan atau diketahui oleh akal. Oleh karena itu, tidak bisa dilakukan qiyas dalam urusan ta'budi, ya, dalam urusan ibadah, seperti jumlah rakaat sholat, ukuran zakat, dan lain-lain. Ya, jadi dalam urusan ibadah itu tidak bisa dilakukan qiyas, karena kita tidak mengetahui ilahnya, penyebabnya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat zuhur 4 rakaat, itu tidak diketahui ilahnya. Ilahnya tidak bisa dicerna oleh akal. Yang ketiga, tidak ada nas atau Al-Quran sunnah yang menunjukkan hukum far'un. Ya, kayak tadi contoh yang kita berikan yaitu mukhaddirat, narkoba, itu tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, hukum asal harus duluan ada daripada hukum far'un. Dalam artian, ketika kita mau mengkiaskan narkoba kepada khamar, itu hukum khamar itu udah harus ada dahuluan. Selanjutnya syarat far'un. Dia sebutkan, pada far'un terdapat ilat yang sama yang terdapat pada asal. Kalau tadi, apa contohnya? Ilat memabukkan. Jadi ilat memabukkan itu harus ditemukan pada narkoba.
Ya. Terus yang kedua, alla yataghayyar fil far'i hukum asal. Maksudnya di sini nih, setelah dilakukan kias, hukum asal yang diberikan kepada far'un tidak berubah. Ya. Terus yang ketiga, alla yatarattab 'alal qiyas taqaddum al-far'u 'alal asal. Dalam pelaksanaan kias tidak menimbulkan hukum far'un lebih dahulu daripada hukum asal. Ya. Seperti mengkiaskan wudhu terhadap tayamum dalam hal mensyaratkan niat. Padahal tayamum disyariatkan setelah pensyariatan wudhu. Ya. Yang keempat, alla yakun fil far'i nasun au ijma' yadullu ala hukmin mukhalifin lil qiyas. Jadi, tidak ada nas Al-Quran dan Sunnah atau ijma' yang menunjukkan hukum pada far'un yang hukum tersebut bertentangan dengan hasil kias. Persyaratan ilat. Ya. Ilat ini apa tadi? Ilat adalah sifat yang ada pada asal dan dengannya ditetapkan hukum asal dan kemudian keberadaannya pada far'un, maka dibolehkan dilakukan kias far'un terhadap asal. Ya. Syaratnya itu ada 3. Ilat merupakan sifat yang zahir. Zahir ini maksudnya diketahui oleh panca indera. Contohnya iskar, memabukkan. Itu bisa ditangkap oleh panca indera. Ya. Terus, ilat merupakan sifat yang dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. Ya. Itu kenapa sebagian ulama melarang mengatakan ilat bolehnya menjamak dan mengqasar salat perjalanan itu masyaqqah, kesulitan. Karena masyaqqah itu tidak bisa diukur. Kesulitan itu tidak bisa diukur. Bisa jadi seseorang merasa sulit dan orang lain tidak sulit. Jadi itu kenapa ulama mengatakan ilat dibolehkan jamak dan qasar itu yaitu jaraknya. Terus yang ketiga, keberadaan ilat tidak terbatas pada asal. Ya. Dimaksudnya di sini ilat itu ditemukan juga pada far'un. Ya. Contohnya tadi iskar, memabukkan itu juga terdapat pada far'un. Dengan terapatnya pada far'un dibolehkan mengkiaskan far'un terhadap asal. Ya. Pembagian kias berdasarkan kejelasan dan kekuatan ilatnya. Itu terbagi kepada 3. Yang pertama, kias aula. Ya. Kias aula yaitu hukum pada far'un lebih kuat atau lebih utama dari hukum pada asal dari segi kekuatan ilatnya. Contohnya mengkiaskan memukul orang tua kepada ta'fif atau mengucapkan kata ah. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, fala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan ah kepada orang tuamu. Berarti apa? Mengatakan kata ah pada orang tua hukumnya haram. Kemudian kita ingin mengetahui bagaimana hukum memukul orang tua. Tidak ada dalil yang menyatakan hukum memukul orang tua, kemudian dikiaskan kepada ta'fif. Mengucapkan kata ah saja haram, apalagi memukul. Tetapi kekuatan hukum pada memukul orang tua ini pada far'un ini lebih kuat daripada hukum asal. Itu dinamakan dengan kias aula. Selanjutnya kias musawi. Kias musawi ini apa? Hukum pada far'un sama dengan hukum yang ada pada asal dari segi kekuatan ilatnya. Contohnya, kias membakar harta anak yatim terhadap memakan harta anak yatim. Ya. Kekuatan ilatnya sama-sama menghabiskan harta anak yatim pada kedua tindakan tersebut. Di dalam Al-Quran kita temukan bahwasanya memakan harta anak yatim itu haram. Nah, bagaimana hukumnya membakarnya? Membakar harta anak yatim ini dikiaskan kepada memakan harta anak yatim. Dengan ilat yang sama, yaitu sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Dan kekuatannya sama, itu kenapa dikatakan kias musawi. Selanjutnya kias adna. Hukum pada far'un itu lebih lemah daripada hukum pada asal. Contohnya kias apel terhadap bur gandum dalam riba fadl. Selanjutnya pembagian kias dari segi penetapan ilat. Dari segi penetapan ilat, apakah kias tersebut ditetapkan melalui nas Al-Quran dan Sunnah atau melalui metode ijtihad? Itu terbagi kepada 2. Yang pertama, kias jali. Kias jali adalah kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Contohnya kias memukul terhadap mengatakan ucapan ah. Itu tuh kita mengetahui ilatnya itu dari Al-Quran sendiri. Jadi, kias aula, musawi, dan adna itu merupakan bagian dari kias jali. Yang kedua, kias khafi. Kias khafi, kias yang ilatnya ditetapkan dengan cara istinbat atau metode ijtihad.
Contohnya, kias pembunuhan dengan benda tumpul terhadap pembunuhan dengan benda tajam dalam menetapkan wajibnya qisas dengan kesamaan pembunuhan dengan sengaja. Karena ilatnya itu tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tetapi ditetapkan dengan hasil ijtihad, hasil dari pengolahan akal. Kita lanjutkan. Cara mengetahui ilat hukum. Masalik al-illah dalam istilah usul fiqhnya. Apa yang dimaksud dengan masalikul al-illah? Masalikul al-illah adalah cara-cara yang ditempuh mujtahid untuk mengetahui ilat hukum. Ya. Ada 5 metode yang bisa dipakai dalam mengetahui ilat hukum. Yang pertama, illah mansusah. Maksudnya apa? Ilat hukum itu ditetapkan oleh nas. Ya, disebutkan langsung dalam Al-Quran atau Sunnah. Contohnya, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa azam fa'tazilun nisa'a fil mahid. Ini ayat ini ya. Mereka bertanya tentang haid. Katakanlah dia adalah penyakit, maka jauhilah wanita yang dalam keadaan haid. Jadi haram suami menggauli istrinya yang dalam keadaan haid. Ya, coba lihat apa ilatnya. Kenapa suami tidak boleh menggauli istrinya dalam keadaan haid? Karena di sini disebutkan ilatnya. Dia adalah kul huwa aza penyakit. Karena menggauli istri dalam keadaan haid itu bisa menimbulkan penyakit. Yang kedua, ilat yang ditetapkan oleh ijma'. Ya, sudah kita pelajari kemarin, ijma' adalah kesepakatan semua ulama ya terhadap sebuah hukum. Nah, contohnya di sini adalah ijma' ulama bahwa ilat perwalian harta terhadap anak kecil adalah sigor. Sigor ilatnya. Kemudian dikiaskan pada perwalian dalam hal pernikahan. Itu kenapa wali merupakan hal yang wajib ada dalam pernikahan. Tidak sah nikah tanpa adanya wali. Ini ditetapkan dengan ijma'. Kemudian asibru wa taksim. Apa yang dimaksud dengan sibru at-taksim ini? Sibru adalah menguji. Ya, menguji, dan taksim adalah menentukan sifat yang tepat untuk menjadi ilat. Ya, jadi sibru at-taksim ini metodenya itu dikumpulkan semua sifat yang mungkin menjadi ilat, kemudian menguji satu persatu. Dan setelah diuji, terakhir baru dipilih sifat mana yang pantas menjadi illah. Sini kita lihatkan di sini nih metode sibru wa taksim. Contohnya dalam rangka mencari ilat khamar, yaitu iskar, memabukkan tadi. Itu kita kumpulkan semua sifat khamar itu. Khamar itu memiliki sifat yang pertama dia merupakan zat cair. Yang kedua dia memabukkan. Yang ketiga dia dari anggur. Diuji satu-satu. Cairan berarti kalau ini kita jadikan ilatnya, berarti narkoba yang tidak cairan tidak termasuk haram. Ya, berarti dibuang ini. Anggur, ya ini juga dibuang. Yang lebih tepatnya itu yaitu memabukkan. Jadi diuji semua sifat ini, nanti dipilih sifat mana yang lebih tepat untuk menjadi ilat, yaitu memabukkan. Oke, kita kembali lagi. Munasabah, munasib, ya. Adanya kesesuaian antara ilat dan hukum hingga ketika ditetapkan hukum dengan ilat akan mewujudkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia. Contohnya iskar tadi. Jadi ketika hukum tersebut diterapkan terhadap far'un, maka akan mewujudkan maslahat dan menolak mudarat. Itu dinamakan dengan al-munasib. Yang kelima, tankih al-manat, yaitu usaha dalam menentukan ilat dari sekian banyak sifat yang diisyaratkan oleh nas dan ijma'. Kalau perbedaannya dengan sibru taksim, itu sifat-sifat itu tidak diisyaratkan dalam nas, tetapi tankihul manat, sifat-sifat yang sekian banyaknya yang mungkin menjadi ilat itu diisyaratkan dalam nas atau ijma'. Contohnya adalah ilat dalam kafarat bagi orang Arab yang menggauli istrinya dengan sengaja pada siang Ramadan. Kita lihat di sini nih. Ya. Dalam menentukan ilat kafarat orang Arab yang menggauli istrinya di siang Ramadan, ya, itu ada hadisnya bahwasanya ada seorang Arab yang mendatangi Rasul di bulan Ramadan, dia telah menggauli istrinya. Rasulullah menggauli istrinya di siang Ramadan, otomatis puasanya batal dan dia wajib mengqadha, menggantinya di hari lain dan membayar kafarat. Dan Rasulullah memberikan 3 pilihan kafaratnya. Yang pertama yaitu dia harus memerdekakan seorang hamba saya. Ketika dia tidak bisa, ditempuh cara yang kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Ketika tidak berturut-turut maka dimulai lagi dari awal. Dan yang ketiga yaitu dengan cara memberi makan 60 orang miskin. Dicari ilatnya.
Cari ilatnya. Yang pertama, jima dilakukan pada siang Ramadan dan ini disebutkan dalam hadis tersebut. Yang kedua, wanita yang digauli adalah istrinya. Dan yang ketiga, orang yang melakukan jima adalah orang Arab. Dari ketiga sifat ini diteliti oleh ulama mana yang lebih tepat untuk menjadi ilat hukumnya, yaitu jima dilakukan pada siang Ramadan. Lanjutkan, metode selanjutnya atau sumber hukum yang mukhtalaf fiha ulama yang tidak disepakati oleh ulama, maksudnya hanya sebagian ulama yang menggunakan, yaitu maslahah al-mursalah. Langsung ke sini. Apa yang dimaksud dengan maslahah mursalah tersebut? Maslahah mursalah menurut etimologi tersusun dari dua kata. Yang pertama maslahah, yang berarti sesuatu yang baik dan mengandung manfaat di sini nih. Ya. Dan mursalah artinya sesuatu yang terlepas dari kata-kata arsala yursilu irsalan. Utuslah. Kalau sesuatu yang diutus berarti dia terlepas ya. Menurut terminologi, maslahah mursalah adalah al-maslahah allati lam yashra' syari' hukman li tahqiqiha wa lam yadul syar'in ala i'tibariha au ilghaiha. Maslahat yang tidak ada nas dalam melegalkannya. Ya. Baik nas yang membenarkan atau menolaknya. Ya. Jadi di sini nih dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwasanya hakikat masalah mursalah tersebut adalah ia adalah sesuatu yang baik menurut akal. Ya. Sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat atau kebaikan bagi manusia banyak. Yang kedua, apa yang baik menurut akal ini juga selaras dengan tujuan syarak, juga selaras dengan tujuan persyaratan hukum. Kita ketahui bahwasanya tujuan persyaratan hukum itu pasti untuk kemaslahatan manusia dan menolak mudarat. Dan yang baik ini sesuai dengan maqasid syariah tersebut. Tetapi tidak ada petunjuk dari dalil baik Al-Quran dan Sunnah yang menolak ataupun menerimanya. Jadi di masa sekarang itu banyak penerapannya itu. Banyak ditemukan maslahat-maslahat yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh untuk melakukannya dan tidak ada pula dalil yang membatalkannya atau mengatakan bahwasanya masalah itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Nanti kita akan lihat di penerapannya. Kehujahan masalah mursalah. Ya. Apakah masalah mursalah bisa dijadikan sebagai dalil dan metode dalam berijtihad? Ya. Di sini nih terdapat perbedaan ulama. Yang pertama, mazhab Maliki itu menerima. Menerima maksudnya mereka menggunakan masalah mursalah sebagai salah satu metode ijtihad. Dan jumhur ulama menolak. Ya. Dalil kelompok yang menggunakan masalah mursalah ini ada 3 dalil. Yang pertama, takrir, ketetapan dari Nabi kepada Mu'az bin Jabal untuk berijtihad dengan menggunakan logika, dengan mempertimbangkan maslahat. Ya. Jadi Nabi membenarkan metode Mu'az bin Jabal dalam berijtihad, bahwasanya dalam berijtihad itu dia mempertimbangkan maslahat. Terus yang kedua, banyaknya praktek penggunaan masalah mursalah pada masa sahabat Nabi. Seperti pembentukan dewan-dewan percetakan mata uang pada masa Umar. Ya. Pembentukan dewan dan percetakan mata uang itu pertama dilakukan pada masa Umar. Ya. Dan di sana mencetak mata uang sendiri untuk umat Islam itu merupakan kebaikan, tetapi tidak ada dalil yang menyuruh dan tidak pula ada dalil yang melarang. Ini merupakan praktek masalah mursalah yang dipraktekin oleh Umar. Kemudian penyatuan cara baca Al-Quran, qiraat pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, bila dalam keadaan tertentu penggunaan masalah mursalah tidak dibolehkan, maka umat akan mengalami kesulitan. Nanti akan kita lihat prakteknya dalam hal perbankan nanti. Oke, kita lanjut. Syarat berhujah dengan masalah mursalah. Ada 3 syarat. Yang pertama, antakunal masalah hakikiyah, walaysat masalah wahmiyah. Masalah tersebut merupakan masalah yang hakiki dan bersifat umum, bukan bersifat perkiraan. Dalam artian masalah tersebut dapat diterima oleh akal bahwa ia mendatangkan manfaat bagi manusia banyak dan menghindarkan mudarat secara utuh. Ya. Bukan hanya perkiraan, oh ini mungkin masalah, ini mungkin memberikan manfaat bagi manusia, tidak. Tapi apa? Masalah tersebut benar-benar hakiki, terwujud bagi masyarakat. Yang kedua, masalah tersebut bersifat umum, bukan terbatas pada beberapa individu. Jadi,
maslahah yang mau ditetapkan tersebut harus dirasakan oleh semua umat manusia, tidak hanya dirasakan oleh beberapa individu saja. Yang ketiga, maslahat ini tidak bertentangan dengan pondasi-pondasi yang ditetapkan dengan nas Al-Quran dan Sunnah serta ijma. Jadi dalam menetapkan hukum melalui maslahah ini, dia tidak ada dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma yang menentang hukum maslahah ini. Relevansi masalah mursalah di masa kini. Kita lihat bagaimana penerapan masalah mursalah di masa sekarang. Ya, walaupun dikatakan sebelumnya bahwasanya masalah mursalah ini merupakan metode ijtihad yang itu banyak dipakai oleh mazhab Maliki dan tidak diterima oleh jumhur ulama, pada hakikatnya ternyata apa? Banyak permasalahan-permasalahan kontemporer sekarang yang ditetapkan hukumnya melalui masalah mursalah. Yang pertama, kita langsung ke buku nikah. Ya, kejahatan perkawinan dan akhirnya melahirkan buku nikah. Buku nikah ini tidak ada dalil yang Al-Quran dan Sunnah yang menyuruhnya, dan tidak ada pula yang melarang. Ya, tetapi di sini terdapat maslahat karena dengan dicatatkannya pernikahan itu bisa nanti seorang istri ketika dia ditinggal oleh suami dan suami tidak menjalankan kewajibannya, istri bisa menuntut, dan di sini memberikan maslahah yang umum yang banyak bagi para istri di zaman sekarang. Kemudian zakat fitrah dengan uang. Zakat fitrah dengan uang, sebenarnya zakat fitrah itu pembayarannya, jika kita lihat di hadis Nabi, itu bisa dikatakan semua hadis Nabi mengatakan zakat fitrah itu dibayarkan dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Jadi tidak ditemukan hadis Nabi yang mengatakan zakat fitrah dibayarkan dengan uang. Tetapi Abu Hanifah berpendapat lain. Ya, zakat fitrah itu tujuannya apa? Untuk mencukupkan orang fakir dari meminta-minta. Dan sekarang orang tidak hanya butuh makan pokok, tapi butuh uang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, maka ditetapkanlah kebolehan membayarkan zakat fitrah dengan uang. Kita lihat penerapannya di dalam hal perbankan. Bunga bank, ya. Jika kita lihat hukumnya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya bunga bank termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Ternyata apa? Ada ulama yang membolehkannya. Contohnya apa? Ulama Al-Azhar, Tantawi itu membolehkannya. Kenapa? Karena bunga bank itu, dia mengatakan bunga bank itu bukan merupakan hasil riba, tetapi merupakan hasil kerjasama antara bank dan nasabah yang telah memberikan uang. Ya. Dan kenapa ditetapkan dari awal katanya? Kebolehan ditetapkan dari awal itu boleh-boleh saja karena ada sana tarodi, saling redo. Dan satu lagi, masyarakat sudah butuh untuk menggunakan layanan bank ini, ya. Juga sarana tolong-menolong dan selama tidak ada mengandung kezaliman. Jadi itu kenapa ada beberapa ulama termasuk Syekh Azhar Ali Tantawi mengatakan bahwasanya bunga bank itu boleh, ya. Dalam rangka apa? Ijtihadnya ditetapkan berdasarkan masalah mursalah. Di sana ada kebaikan bagi banyak manusia dan itu tidak ada dalil yang membolehkan dan tidak ada pula dalil yang melarangnya. Terus penerapan masalah mursalah di dalam bidang pariwisata. Ya, ini bisa dilihat dengan melibatkan pemerintah dalam mengelola pariwisata halal supaya pariwisata tersebut bisa dipromosikan dan dipublikasikan. Ya. Di sini ini bisa dikatakan bahwasanya dengan melibatkan pemerintah tersebut itu hukumnya ditetapkan melalui masalah mursalah. Ada kemaslahatan atau kebaikan di sana. Ya, walaupun tidak ada dalil yang memerintahkan. Apa kebaikannya? Dengan dilibatkannya pemerintah dalam mengelola pariwisata halal ini, maka pariwisata tersebut akan lebih bisa untuk dipromosikan. Dan ketika pariwisata halal itu bisa diterapkan, maka akan membuka peluang usaha bagi masyarakat menengah ke bawah. Ya. Demikianlah penjelasan Umi tentang materi qiyas dan masalah mursalah. Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan nanti dalam dunia perbankan dan juga pariwisata.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.